Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadila. Saya dari PPG Dalcap Dek 2 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saya akan menampilkan proses pembelajaran PAI Budi Pekerti tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak absen dulu ya untuk pengajaran kalian. Syafra, Uswatun Hasanah, Amel, Rafika, Israwati, Aisyah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Muhammad Hanif. Silakan untuk Muhammad Hanif maju ke depan untuk memimpin doa belajar sekaligus membaca surah Al-Fatihah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, apabila kita Untuk bagaimana kita belajar pada hari ini, Bapak ingin kalian persiapkan dulu bukunya, taruh ke atas meja, bajunya dirapikan dulu. Oke? Ya, silakan. Adapun pelajaran kita pada pagi hari ini, tujuannya yaitu kalian bisa membuat poster mengenai pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dengan baik. Dua, kalian dapat meyakini bahwa manusia yang menjaga amanah dan kejujuran akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketiga, kalian memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab menjaga amanah. Oke. Sekarang Bapak ingin menampilkan foto. Coba kalian amati pada foto yang ada di layar ini. Nah, coba kalian amati. Ini foto tentang apa ya? Ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Ya, silakan Rafika. Pak, foto itu menunjukkan tentang sifat jujur. Jujur adalah sikap atau perilaku yang selalu berkata benar sesuai dengan kenyataan dan tidak menyembunyikan atau memanipulasi fakta. Oke, betul sekali. Kedua foto ini menggambarkan tentang sifat amanah dan jujur. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu sifat amanah dan apa itu sifat jujur. Oke.
apakah sifat amanah dan jujur sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya Pak, Ya, silakan satu. agar kita selalu dipercaya orang lain. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk satu. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika seseorang tidak menjaga amanah yang diberikan kepadanya? Jangan tahu? Ya, silakan. Ya, Tidak dipercayai oleh orang lain lagi Pak. ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Zahra. Sekarang saya tanya lagi, bagaimana cara kamu menunjukkan sifat amanah dan jujur dalam lingkungan sekolah kita? Ya, silakan. Tidak mencontek saat ulangan. Ya, betul sekali. Jadi sifat amanah dan jujur ini harus ada di dalam diri kita. Supaya kita dipercaya oleh orang dan mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan satu video yang Bapak ambil dari channel YouTube. Video ini akan sangat bermanfaat bagi kalian. Oke, silakan simak dengan seksama video ini. Oh, ternyata perilaku jujur buntutnya bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi juga perbuatan. Begitu. Nah, bagaimana dalam video tadi? Ada dua orang yang bernama Wowo satunya dan temannya. Si Wowo ini memakan bakwan tadi berapa? 5. Bayarnya berapa? 2. Apakah itu termasuk sifat yang jujur? Iya. Oke. Temannya Wowo tadi bagaimana reaksinya? Menegur kan sama si Wowo, harus berkata dengan jujur. Harus dia itu membayar dengan sesuai apa yang dia makan. Bayar 5, makannya 5. Oke, jangan bayarnya itu 2, makannya 5. Itu namanya mencuri. Maka itu adalah perbuatan yang zalim. Oke, Bapak ingin membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Berhubung di kelas ini ada 8 orang, satu kelompoknya itu ada terdapat 4 orang. Oke, jadi 8 orang ini bakal bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang kemarin itu yang kita pakai. Oke, setuju? Oke, silakan kalian atur posisi kelompoknya. Kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 sebelah kiri. Oke, silakan. Ya, kelompoknya kelompok 1 sebelah kanan, sebelah kiri kelompok 2. Oke, tugasnya ialah kalian membuat poster tentang sifat amanah dan jujur. Bapak ada contohnya nih. Nih, ini poster yang sangat sederhana yang bertuliskan jujur itu indah, juga membawa berkah. Dengan kita bersifat jujur, maka hidup kita akan terus bertambah keberkahan. Bahkan bukan hanya itu, awan pun kita akan bertambah karena kita bersifat jujur. Oke, sekarang Bapak kasih kalian kertas folio untuk kalian kerjakan. Nah, bagaimana? Apakah sudah selesai membuat posternya? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut melihat hasil dari poster kalian, yaitu Bapak ingin yang pertama kali maju adalah kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil dari poster kalian. Silakan maju ke depan. Kami akan
buka sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok 1 untuk memberi pertanyaan ke kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 2, bagaimana kita agar selalu dipercaya orang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, kita perlu membangun dan menjaga integritas serta kejujuran dalam setiap tindakan dan perkataan. Selain itu, mengamalkan dengan empati, memenuhi janji kepada seseorang. Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Apakah sudah jelas? Oke, tenang. Sekarang Bapak ingin maju kelompok 1. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil poster kami. Kejujuran membawa kedamaian, amanah, menjaga kepercayaan. Berarti akhlak dengan berperilaku jujur kita menciptakan kedamaian dalam hubungan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Oke, untuk kelompok 2 silakan beri pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Ya, silakan. Pertanyaan kelompok 2 untuk kelompok 1. Bagaimana agar kita selalu bisa menjaga amanah dari orang lain? Nah, Dengan jawaban untuk kelompok 2. Untuk menjaga amanah dari orang lain, kita perlu selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, memenuhi janji, komunikasikan dengan jelas, dan selesaikan tugas penuh tanggung jawab serta menunda-nunda melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. oke, bagaimana untuk kelompok 2 hasil dari jawaban kelompok 1? Apakah sudah cukup puas? Sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kembali ke meja atau ke bangkunya masing-masing. Bukan untuk kelompok 1. Nah, bagaimana tadi kalian sudah mempresentasikan poster kalian tentang sifat jujur dan amanah. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Bapak beri sedikit ya penjelasan tentang sifat amanah dan jujur. Amanah adalah kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk menjaga dan mengelola sesuatu dengan baik. Apabila kita diamanahi orang, maka kita harus menjalankan amanah itu dengan sungguh-sungguh. Oke? Jujur adalah sifat atau perilaku yang selalu berkata, yaitu berkata dengan benar, tulus, dan tidak menipu orang. Jadi apabila orang itu berkatanya dusta, maka dia akan berdosa. Oke. Apabila kita berkata jujur, maka kita mendapat pahala. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian jika seseorang tidak menjaga amanah terhadap kalian? Kecewa. Oke, rasa kecewa. Ya, kedua sedih. Ya. Oke. Pertanyaan Bapak yang kedua, apa manfaat dari sifat jujur bagi diri kita? Banyak, Pak. Ya. Diantaranya mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Ya, di antaranya mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Di antaranya juga adalah kalau kita bersifat jujur, maka kita akan banyak punya teman. Oke. Sekarang Bapak ingin memberi tugas kalian, itu berupa soal. Soalnya itu esai berjumlah 5 soal. Bagaimana tugasnya? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai tugasnya di
kumpul sini semuanya. Ini semuanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Bapak ingin di antara kalian menyimpulkan dari pelajaran kita tadi tentang sifat amanah dan jujur. Siapa? Oke, silakan Hanif. Jadi begini Pak, kesimpulannya, sifat amanah dan jujur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Amanah berarti dapat dipercaya untuk menjaga tanggung jawab dan melaksanakan kewajiban dengan baik. Sedangkan kejujuran berarti berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Dengan dua sifat amanah dan jujur ini berada dalam diri kita. Kita dapat menjaga kepercayaan orang lain kepada kita dan menciptakan kedamaian dalam lingkungan kita. Terima kasih untuk Hanif sudah menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Oke. Mungkin Bapak Angga, kalian sudah paham tentang sifat amanah dan jujur. Oke. Sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa. Bapak ingin Muhammad Rashid untuk berdoa ke depan untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita tutup sama-sama pada pelajaran pagi hari ini dengan mengucap Alhamdulillah.